Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren. Kali ini kita akan bahas tentang blunder Demokrat. Nah, ini topik yang untuk dibahas. Jadi gini, kita tahu apa yang jadi akhir-akhir ini, di mana ya katanya ada pengkhianatan dan segala macamnya. Jadi apa ya? Jadi Demokrat ini sudah melakukan blunder dan itu perlu kita bahas di video kali ini. Jadi apa saja blundernya ya? Jadi gini, kita tahu kalau kita mau ambil keputusan itu kan harus dengan kepala dingin, tanpa emosi ya. Jadi karena emosi itu akan apa ya? Akan mengaburkan akal sehat gitu. Ya kan, jadi ada tahu bagaimana dalam kisah tiga kerajaan kuno ya, itu bagaimana seorang dua orang ahli strategi ya, yaitu dari kerajaan Wu namanya Zhou Yu dan dari kerajaan Shu namanya Zhuge Liang, itu kan berkontestasi kepintaran, kecerdasan gitu. Nah, Zhou Yu dan Zhuge Liang itu sama cerdasnya, adalah dua orang yang terbaik waktu itu yang diakui kepintaran dan kecerdasannya, itu berkompetisi gitu kan. Nah, sayangnya Zhou Yu karena ada rasa jealous ya, cemburu, iri, lalu amarah, itu jadi dia kalah terus selangkah dengan Zhuge Liang gitu. Karena dia tuh tidak objektif lagi karena dipengaruhi amarahnya gitu. Jadi dia tuh tidak lagi bisa berpikir selangkah lebih maju dan juga berpikir jernih gitu guys, karena amarahnya itu gitu kan, karena kecemburuannya, karena di hatinya gitu kan. Nah, makanya beliau kalah melawan Zhuge Liang, padahal pintarnya sama, nggak kalah pintar beliau kan. Nah, dan jika kita tahu ya, makanya orang-orang itu biasanya mengatakan bahwa kalau kita mau ngambil keputusan atau melakukan sesuatu itu harus dengan pikiran jernih, tanpa dibarengi emosi, tanpa dibarengi amarah dan segala macam. Jadi harus pikiran jernih itu harus tanpa emosi gitu. Emosi juga boleh dilibatkan dalam pikiran jernih gitu. Karena emosi akan mengaburkan esensi dari berpikir jernih Anda. Nah, ini terjadi pada Demokrat. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi saya agak miris melihat Demokrat ini ya. Anda bayangkan ya, dia dikabarkan atau kita dengar tuh dia malah akan merapat kepada PDI atau Gerindra. Ini menurut saya blunder yang fatal ya. Jadi masyarakat tuh makin bisa nilai ternyata Demokrat tuh dia seperti ini, karena mungkin keputusannya diambil karena emosi tadi itu. Efek dari rasa kecewa mereka, rasa mereka dikhianati ya. Mereka tuh malah melakukan aksi yang malah tidak masuk akal, guys. Kenapa gini? Karena kan mereka kan namanya mengusung perubahan. Kita tahu yang nama perubahan itu tidak akan kita dapatkan dengan calon yang namanya Prabowo maupun calon yang namanya Ganjar. Tidak akan mungkin kita dapatkan. Kenapa? Karena Prabowo terus terang mengatakan bahwa dia akan meneruskan pemerintahan Jokowi. Sementara kalau Ganjar jelas adalah patronnya PDIP. PDIP adalah pengusung Jokowi dan dialah yang tentu bersama Jokowi menjalankan pemerintahan sekarang ini gitu. Jadi antara lidahnya Demokrat ya, lisannya mengatakan bahwa dia tetap akan mengusung perubahan, tapi malah merapat antara PDIP dan atau Gerindra yang kaitannya kuatnya ke PDIP nih, itu justru antara perbuatan dengan lisan dengan perbuatan tidak sesuai gitu. Karena kita udah bilang hanya ada 3 calon ya sekarang ini yang pasti ya, nggak tahu nanti kalau ada calon lain ya, yaitu antara Anies, Ganjar atau Prabowo. Itu hanya Anies yang mengusung perubahan. Kalau Ganjar dengan Prabowo itu jelas tetap akan mendukung pemerintahan sekarang. Ini coba Anda yang punya akal sehat pasti akan bisa menilai ini nggak masuk akal, nggak nyambung antara lisan dengan perbuatan. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana misalnya kita ada yang misalnya kayak Rocky Gerung atau siapapun itu ya, yang berada di warisan perubahan itu ya, tiba-tiba mengusung Prabowo, tiba-tiba mengusung berbalik dari pengusung Anies menjadi pengusung Prabowo atau mengusung Ganjar. Ini kan nggak masuk akal gitu, nggak nyambung guys. Jadi malah berubah haluan. Makanya ketika masyarakat itu ya yang belum ngerti ya kenapa Anies ini melakukan Demokrat Nasdem dan Anies itu menggandeng Caimin dan PKB, yang nggak ngerti, yang kecewa, yang tidak mendengar penjelasan dulu ya, yang masih belum paham, itu mereka bukan pilihannya malah aduh kami kecewa nih sama Anies,
kami kecewa nih Mas Dem, kita ke Gerindra aja deh. Kita dukung Prabowo aja deh, atau kita dukung PDI dengan Ganjar deh. Enggak, mereka memilih apa? Golput. Nah, coba mereka memilih golput. Kalau mereka tidak percaya lagi gitu kan. Nah, jadi kalau Demokrat, jadi Demokrat ini melakukan hal yang antitesis gitu. Ini blunder besar guys ya. Kalau sempat nanti Demokrat bergabung dengan Gerindra atau bahkan PDP, ini blunder besar ya, sangat besar sekali. Kita bisa nilai bahwa Demokrat tidak mengerti esensi perubahan ya. Nggak ngerti dia esensi perubahan. Jadi apa yang disebut dengan perubahan? Perubahan itu adalah kita meninggalkan gaya pemerintahan sekarang yang tentu itu isinya dalam tuh adanya PDI dengan Jokowinya dan juga dengan Prabowo dengan Gerindranya atau bahkan Sandi dengan P3-nya. Itu adalah yang jelas-jelas yang jelas-jelas itu ada yang bekerja di pemerintahan sekarang dan akan meneruskan itu gitu. Jadi nggak bisa Anda tuh main-main di sini. Malah merapat ke sana nggak bisa. Makanya masyarakat itu yang kecewa pun dengan Anies misalnya, mereka memilih golput. Bukan malah beralih mendukung Prabowo atau Ganjar. Karena itu namanya kartu mati guys. Anda berarti bukan tetap mempertahankan perubahan, tapi pindah dari perubahan menjadi penerusan gitu. Nah, itu kacaunya guys. Jadi kita mungkin bisa mengerti ya, karena jadi Demokrat ini mengambil keputusan itu karena dia dengan emosi guys. Makanya kita katakan bahaya, karena memang nampak sekali Demokrat ini emosinya sangat kentara sekali, sampai tercetus kata-kata pengkhianat lah, sakit hati lah dan segala macamnya gitu kan. Nah, jadi harusnya ya kalau mereka memang bertujuan untuk perubahan, mereka harusnya dengan kepala dingin ya. Meskipun mereka tidak dilibatkan dengan penarikan PKB dan Caimin, harusnya mereka mengerti esensinya. Seperti PKS tuh mengerti esensinya, meskipun PKS tidak dikasih tahu dahulu, dikasih tahu belakangan, PKS ngerti esensinya. Ini untuk kemenangan, ini untuk perubahan. Jadi PKS itu adalah partai yang luar biasa, maka mengesampingkan kepentingan partai dan kelompoknya demi kepentingan rakyat, karena rakyat ingin perubahan. Dia tahu ini, apa yang dilakukan Nasdem dan Anies adalah suatu hal yang good, yang bagus, karena berhasil menarik salah satu partai yang besar ya, antuannya bergabung dengan yang akan merusak pemerintahan di bawah kendali Prabowo dengan Gerindranya bisa ditarik menuju koalisi perubahan. Ini adalah suatu kemenangan. Harusnya PKS ngerti itu dan dia legowo. Jadi berapa kali PKS mengalah itu? Karena PKS ini adalah dia bertujuan lebih besar, big picture. Dia nggak penting kepentingan kelompoknya, yang penting adalah kepentingan rakyat. Dia mau berkorban untuk itu. Jadi dia tidak pernah mau memaksakan kadernya untuk maju. Nasdem juga begitu. Nasdem itu, Anies itu bukan kader Nasdem loh, ingat. Bukan kader Nasdem. Tapi Nasdem mau berkorban, dia ambil Anies gitu. Bahkan wakilnya pun dia tidak ambil dari dia, seperti Demokrat yang gebu-gebu untuk memakirkan kadernya yaitu AHY, bahkan bukan kader lagi tapi pemimpin ketua partainya. Nasdem tidak seperti itu, ya kan? Nasdem harusnya berkeras juga dong. Aku kan punya kader juga gitu kan? Masa AHY aja? Gimana bertarung dengan kaderku? Tapi tidak, dia malah mengambil Caimin guys, luar biasa. Jadi dia bisa melihat bagaimana legowonya dan memang bertujuan perubahannya ya, yang terfokus itu adalah Nasdem dan PKS, tidak dengan Demokrat. Demokrat ini memang partai yang timpang. Dia tidak benar-benar mengusung perubahan. Dia sebenarnya hanya ingin merubah AHY jadi ketua partai menjadi cawapres ya, itu poinnya. Jelas sekali kan? Jadi ini adalah suatu fakta di lapangan yang kita nilai sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Ini sangat sekali ya. Jadi poinnya adalah seperti itu guys. Jadi kita tuh harusnya, jadi misalnya nih kayak kita misalnya kita kerjasama. Lalu kita kira kan belum ada deal nih. Jadi kita misal saya dan dua teman saya berfungsi, kita akan melakukan sesuatu. Ya. Lalu kita tuh butuh, misalnya kita akan mencari siapa yang akan mengerjakan ini. Lalu kita tetapkan si Anu misalnya. Nah, lalu kita akan mencari pendampingnya, siapa yang bisa kita tugaskan untuk mendampingi si Anu ini ya, seseorang ini untuk mengerjakan impian kita bertiga ini. Lalu kita kasih wacana lah setelah berembuk, mungkin dari salah satu ini yaitu ada yang bagus lah gitu kan. Oke,
nanti dia. Tapi kita belum final bertiga ini, belum final, ya kan? Kita masih masih apa cari yang terbaik gitu. Lalu kita lihat, oh ternyata si Anu ini seseorang ini masih nggak bisa, dia punya kelemahan misalnya di pasar menengah bawah dia masih kurang nih. Karena yang satu yang calon kita ambil satu di luar ini sudah bagus di menengah atas. Jadi yang dari kawan kita satu ini dia nggak bisa mengcover itu karena sama-sama ceruknya, dia bisa kuat dalam menarik simpati dari kalangan menengah atas. Makanya kita mesti mencari nih siapa yang dari calon menengah bawah yang bisa kita tarik. Nyata ada di kubu Semarang gitu. Nyata di kompetitor. Nah, kompetitornya kan ada Gerindra, PKB sama apa kemarin? Ada kompetitor. Nah, ini jadi saya misalnya harus cari cara nih gimana caranya supaya menarik kompetitor itu sehingga dia mau bergabung gitu kan dengan kita. Nah, jadi dan saya lihat ada kesempatan. Nah, saya harus melakukan langkah cepat karena ini bahaya nih. Karena itu sudah hampir deal juga dengan mereka gitu, kompetitornya sudah hampir deal. Maka saya cepat tarik. Saya tahu nih, ini waktu nggak sempat ini untuk komunikasi karena kita kawan kita ini yang memaksakan harus dia gitu untuk mendampingi yang calon kita pilih ini untuk mengetahui itu kan. Nah, kita tahu ini kalau kita ngobrol dulu ini udah lewat waktunya. Maka kita ambil gerak cepat taktis gitu kan demi kemenangan, demi kita memenangkan lawan pertandingan lawan kompetisi karena tujuan kita adalah menang. Untuk menjalankan visi kita bertiga ini, kita ambillah orang itu gitu kan. Baru kita kasih tahu, "Maaf friend, kamu nggak jadi ya karena ini ada lebih baik loh. Ini orang ini ya lebih cocok. Dia juga punya pendukung yang bisa nutup kelemahan dari ketua kita ini, calon kita ketua kita ini." Itu kan jadi dan teman kita yang satu lagi setuju. "Oh ya nggak apa-apa, ini kan demi kemenangan, demi perubahan, karena perubahan tidak akan bisa dijalankan kalau tidak menang gitu." Nah, tapi kalau kita malah emosi, guys. Kalau kita ini malah emosi, "Oh, nggak bisa dong, ini dari kami, kenapa nggak kasih tahu dulu?" Ya kalau kasih tahu nih lewat waktunya, ini mereka ini udah dekat sekali gitu. Di kompetitor tuh akan kuat kalau ini sempat jadi ini PKB gabung Gerindra tuh bahkan kuat mereka. Mereka coba ada Gerindra, udah ada Golkar di situ kan. Udah ada apa satu lagi itu kan. Jadi kuat sekali mereka. Jadi cepat ditarik. Kalau nggak cepat ditarik ya kita jelas dalam hitungan matematisnya kita hilang kesempatan emas gitu guys. Nah makanya harusnya kawannya mengerti gitu. Jadi kalau dia meniru PKS dia akan bilang, "Oh nggak apa-apa deh, ini kawan kita nih nggak jadi nggak apa-apa. Yang penting kita menang gitu." Bagus malah kan, kamu berhasil menarik kompetitor. Jadi kekuatan kompetitor langsung berkurang, kekuatan kita bertambah. Nah harusnya dia kan setuju. Atau kalau emosi pun dia memang gas kepala pun ya sudah, dia bikin apa baru gitu kan. Tapi tidak, dia malah gabung ke kompetitor guys. Karena kan kacau. Ya udah deh kalau gitu, ngambek dia kan, ngambek baperan gitu kan. Udah deh aku gabung aja ke kompetitor. Karena kompetitornya ada dua, kompetitor dari Anies ada dua, itu Prabowo dan Ganjar. Malah dia mau bergabung ke kompetitor, kan kacau guys. Jelas kompetitor itu jelas ingin meneruskan yang sekarang ini. Gaya sekarang ini masih akan teruskan. Nah, inilah kacaunya. Ya kan? Itulah makanya saya katakan kalau keputusan diambil dengan emosi ya, dengan baperan itu kacau. Makanya janganlah pilih pemimpin itu yang baperan, bahaya guys. Ya, SBY sudah terbukti baperan. Ya kan, Jokowi sudah terbukti baperan. Jangan pilih pemimpin seperti itu gitu. Yang kita harap AHY tidak seperti itu. Tapi AHY memang dia ikut dalam ria-ria itu. Dia terpengaruh mungkin sama bapaknya, dia terpengaruh mungkin sama pendukungnya. Ya mau bilang apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita harap AHY dewasa dan tetap berada di koalisi perubahan ini. Tetap bersama Anies dan Caimin. Kita harap gitu kan. Jadi rakyat itu akan menilai sekarang nih. Akan menilai nanti ke depannya. Apakah Demokrat ya melakukan blunder dengan baperannya, lalu melakukan blunder fatal dengan bergabung kepada lawan punya perubahan, karena Gerindra dengan Prabowo dan Ganjar dengan PDI-nya itu adalah lawannya perubahan, karena mereka akan meneruskan gitu kan. Nah, apakah mereka tetap bersama rakyat yang menginginkan perubahan? Apakah mereka sesuai antara kata-kata perbuatan? Kita akan lihat nanti. Kita akan buktikan nanti. Kita akan tunggu beritanya ke depannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.